Dari dalam air muncul kepala besar, mata kuning menyala, sisik berkilat kehijauan, tubuhnya panjang seperti pohon tumbang. Itu buaya, tapi bukan buaya biasa, buaya raksasa. Sebelum lanjut ke ceritanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu mendapat rizki yang banyak. Selamat berjumpa lagi di cerita misteri. Di edisi kali ini menceritakan pengalaman seorang anak wanita usia 12 tahun ketemu dengan buaya raksasa. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan menyuguhkan cerita-cerita yang lebih seru dan mencekam. Selamat mendengarkan kisahnya. Namaku Lina. Umurku 12 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, di tepi sungai lebar yang airnya mengalir tenang, namun menyimpan misteri. Orang tuaku petani miskin. Ayah bekerja di ladang milik orang, dan ibu menjual pisang goreng di pasar. Rumah kami hanya berdinding papan bekas, beratap seng yang bocor kalau hujan turun. Sejak kecil, aku sudah tahu artinya lapar. Kadang, kami hanya makan nasi dan garam. Aku tidak punya mainan, apalagi pakaian bagus. Di sekolah pun aku sering dikucilkan karena baju seragamku lusuh dan sepatuku bolong. Lina anak miskin, kata mereka. Bajunya bau, rumahnya reyot, tapi aku tak pernah membalas. Aku hanya diam, menunduk, dan menahan tangis. Kadang aku bertanya dalam hati, mengapa aku harus dilahirkan seperti ini? Suatu sore, ibu memintaku mengambil air di sungai karena persediaan di rumah sudah habis. Dengan ember plastik biru di tangan, aku berjalan menyusuri jalan setapak berlumpur. Kabut tipis menggantung di atas air dan suara burung bersahutan dari dalam hutan. Sungai itu luas dan tenang, tapi warga desa sering bicara soal sesuatu yang menyeramkan. Mereka bilang, jangan ke sungai terlalu sore. Di sana ada buaya raksasa. Ia penjaga sungai. Ia bisa tahu siapa yang jahat. Aku tak percaya. Mungkin hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak seperti aku. Tapi hari itu aku melihatnya. Dari dalam air muncul kepala besar. Mata kuning menyala. Sisik berkilat kehijauan. Tubuhnya panjang seperti pohon tumbang. Itu buaya, tapi bukan buaya biasa. Buaya raksasa. Aku membeku. Ember jatuh dari tanganku. Nafasku tercekat. Lalu buaya itu berbicara. Jangan takut, Lina. Aku mundur perlahan, tapi suaranya tak mengancam. Lembut, seperti suara kakek bijak. Kau berbeda dari manusia lainnya. Hatimu bersih. Kau anak baik yang tersakiti, ucapnya. Aku mengerjap, mencoba memahami. Siapa kamu? Tanyaku gemetar. Aku Bagantar, penjaga sungai ini. Aku tahu semua yang terjadi di desa. Aku muncul bukan untuk memangsa, tapi untuk memilih. Memilih apa? Mereka yang layak diberkati atau diuji. Bagantar menjelaskan, ia telah tinggal di sungai itu selama ratusan tahun. Ia muncul hanya ketika manusia sudah terlalu serakah, atau ketika jiwa-jiwa suci seperti Lina sedang berada di ambang putus asa. Kau ditakdirkan membawa perubahan, Lina, katanya. Tapi aku hanya anak miskin. Kau akan melihat, mulai malam ini, hidupmu tak akan sama. Buaya raksasa itu perlahan menghilang ke dalam air. Tapi sebelum tenggelam sepenuhnya, ia mengibaskan ekornya ke sungai. Air memercik seperti hujan emas. Emberku yang tadi kosong, kini penuh air bersih, bahkan lebih jernih dari biasanya. Aku pulang dengan hati tak menentu. Tak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Tapi malam itu,
Hujan turun, dan besoknya hidupku mulai berubah. Keesokan paginya, sesuatu yang aneh terjadi. Air dalam ember yang kubawa dari sungai semalam terasa berbeda. Saat ibu menggunakannya untuk memasak nasi, nasi itu lebih harum dan pulen dari biasanya. Ketika ayah meminumnya, batuk lamanya mereda. Dan ketika ibu mencuci wajahnya dengan air itu, kulitnya terlihat lebih segar. "Air apa ini, Lina?" tanya ibu. Heran, aku hampir mengatakan yang sebenarnya. Tapi mulutku keluh. Siapa yang akan percaya? Aku bicara dengan buaya raksasa. "Air sungai, Bu." Tapi yang bagian tengah, kataku pelan. Sejak hari itu, keberuntungan perlahan mendatangi keluargaku. Ayah mendapat tawaran kerja tetap di ladang besar milik orang kota. Ibu dagangannya selalu habis di pasar. Dan anehnya, teman-teman sekolahku yang dulu mengejek mulai bersikap ramah. Aku bingung, tapi di hatiku, aku tahu semua ini berkaitan dengan Bagantar. Namun saat kebahagiaan mulai tumbuh di keluargaku, desa justru dilanda musibah aneh. Pak Kepala Desa yang terkenal korup tiba-tiba jatuh sakit aneh. Badannya membengkak, kulitnya bersisik seperti reptil. Istrinya yang suka menggunjing tiba-tiba kehilangan suara. Beberapa pemuda nakal yang biasa mengganggu warga tenggelam saat memancing di sungai, walau air sedang tenang. "Ini kutukan sungai," teriak warga. Suasana desa berubah tegang. Orang-orang takut pergi ke sungai. Mereka mulai mengadakan sesajen dan doa-doa. Tapi aku tahu ini bukan kutukan, ini peringatan. Bagantar sedang menyaring siapa yang layak tinggal di desa dan siapa yang membawa kebusukan. Malam itu, aku pergi ke sungai. Hutan sunyi, hanya suara jangkrik dan kodok saling bersahutan. Air mengalir pelan, seperti sedang menanti seseorang. Aku berdiri di tepi dan berbisik, "Bagantar, Bagantar, aku ingin bicara." Beberapa saat kemudian, air sungai bergelombang. Lalu muncullah dia, raksasa bersisik yang menatapku dengan mata emas lembut. "Aku tahu kau akan datang, Lina. Semua ini yang terjadi di desa, itu ulahmu ya? Aku hanya penjaga. Aku menjaga keseimbangan. Siapa yang mengotori sungai dan hati mereka akan mendapat balasan." Tapi mereka mulai takut. Mereka akan saling menuduh. Maka saatnya kau menjadi jembatan. Kau akan bicara pada mereka tentang sungai, tentang kebaikan, dan tentang hati yang bersih. Aku terdiam. Kenapa aku? Karena kau berbeda. Kau telah merasakan penderitaan, tapi tak pernah membalas dengan kebencian. Kau adalah harapan, Lina. Besok paginya, aku memberanikan diri berbicara saat warga berkumpul di balai desa. "Aku tahu ini aneh," kataku, berdiri di depan mereka. Tapi aku bertemu dengan penjaga sungai. Dia bukan buaya biasa. Dia bukan kutukan. Dia hanya ingin kita menjaga alam dan hati kita. Mereka tertawa. Sebagian mencemooh, tapi beberapa mulai berpikir, terutama para orang tua yang masih percaya legenda lama. Seorang nenek mendekatiku dan berkata pelan, "Kau mirip ibumu saat kecil. Ia dulu juga bisa mendengar suara sungai." Aku kaget. Apakah ini warisan atau memang sudah takdir? Pagi itu, aku duduk di beranda rumah, memandangi hutan di seberang sungai. Kata-kata nenek tua itu terus terngiang di kepalaku. "Kau mirip ibumu saat kecil. Ia juga bisa mendengar suara sungai." Aku tak tahan. Malamnya, setelah ibu selesai menyiapkan makan malam, aku memberanikan diri bertanya, "Bu, dulu waktu ibu kecil, ibu pernah dengar suara dari sungai?" "Ya," ibu tersentak. Tangannya yang sedang menyuap nasi berhenti di udara. "Kau dengar dari siapa?" tanyanya pelan. Suaranya berubah tegang. "Dari Nenek Tumirah." "Benarkah, Bu?" Ibu terdiam lama, matanya menatap kosong ke dinding bambu. "Aku tak pernah cerita ke siapa-siapa," katanya akhirnya. "Tapi ya, waktu ibu seumur kamu,
ibu juga pernah bertemu dengan Bagantar. Hatiku berdebar keras. Ibu takut waktu itu. Ibu sembunyikan semuanya. Tapi setelah pertemuan itu, desa mengalami hal serupa. Bencana, kemudian keajaiban. Tapi tak ada yang tahu. Hanya ibu. Kenapa ibu tak cerita selama ini? Karena ibu ingin kamu hidup normal. Tapi kalau Bagantar muncul lagi, berarti waktunya sudah datang lagi. Kamu adalah penerusnya. Beberapa hari kemudian, musibah datang lagi. Sungai tiba-tiba meluap di malam hari. Membanjiri separuh desa, tidak sampai menelan korban, tapi sawah terendam dan rumah-rumah di tepi sungai rusak. Warga panik. Mereka menganggap ini murka dari buaya penjaga sungai. Tapi aku tahu ini bukan kemarahan. Ini adalah peringatan terakhir. Malamnya, aku kembali ke sungai. Aku memanggil Bagantar, dan ia muncul, lebih besar dari biasanya. Air sungai seakan bersinar di bawah sinar bulan. Kenapa kau meluapkan sungai? Tanyaku, sedih. Aku tidak meluapkannya. Sungai itu menangis. Lina, karena keserakahan manusia. Mereka tebang hutan, racuni air, buang sampah di aliran jernih. Lalu apa yang bisa kulakukan? Kau akan menjadi juru bicara sungai. Kau harus buat mereka sadar, bukan dengan ketakutan, tapi dengan harapan. Hari itu, aku mengumpulkan anak-anak sekolah dan beberapa warga yang masih mau mendengar. Kami membersihkan tepian sungai. Kami menanam kembali pohon-pohon kecil di pinggir hutan. Kami membuat larangan membuang limbah ke sungai. Awalnya, banyak yang menertawakan, tapi pelan-pelan perubahan terasa. Air sungai kembali jernih, ikan-ikan kecil muncul lagi. Udara jadi lebih segar. Warga mulai percaya. Mereka mulai menjaga alam. Dan suatu malam, saat aku duduk di tepi sungai, Bagantar muncul sekali lagi. Kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik, Lina. Apakah ini terakhir kita bertemu? Tanyaku, sedih. Bagantar mengangguk. Untuk sekarang. Tapi jika sungai menangis lagi, para penjaga akan selalu muncul. Dan kamu akan selalu ada di antara mereka. Setahun berlalu, desa kami berubah. Dari desa miskin yang kumuh, menjadi kampung ramah lingkungan. Banyak orang luar datang belajar. Lina, si anak miskin yang dulu dikucilkan, kini menjadi simbol perubahan. Aku tak lagi merasa kecil atau tak berarti. Aku tak perlu menjadi kaya untuk membuat dunia berubah. Aku cukup jadi diriku sendiri. Anak sungai, anak yang mendengarkan bisikan alam. Dan setiap kali aku menatap air sungai yang berkilau di bawah cahaya bulan, aku tahu Bagantar masih ada, menjaga, mengawasi. 3 tahun berlalu. Usia Lina kini 15 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis muda yang cerdas dan lembut, dengan tatapan tenang, namun tajam seperti mata sungai yang dalam. Desa tempatnya tinggal kini dikenal sebagai Kampung Rimba Lestari. Kampung pertama yang berhasil memulihkan aliran. Sungai rusak menjadi ekosistem yang subur. Banyak peneliti datang. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik semua itu berdiri seorang anak perempuan dan makhluk tua bernama Bagantar. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Lina terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dalam kepalanya. Lina, sungai telah pulih. Kini saatnya kau menengok yang lebih dalam. Hutan memanggilmu. Ia terdiam di ranjang. Suara itu bukan Bagantar, tapi entah kenapa rasanya tak asing. Dingin, penuh kekuatan. Keesokan harinya, Lina mengikuti instingnya. Ia masuk ke hutan belantara di utara desa, tempat yang dulu dilarang didatangi anak-anak karena konon dihuni makhluk halus. Namun, Lina tahu bukan setan yang tinggal di sana, tapi sesuatu yang lebih tua dari manusia. Di tengah hutan, ia menemukan pohon besar menjulang tinggi seperti penjaga langit. Akar-akarnya membentuk lingkaran di tanah, seolah melindungi sesuatu. Saat ia menyentuh batangnya, dunia di sekelilingnya berguncang.
Tiba-tiba suasana berubah. Kabut tebal turun, dan dari balik pohon muncul sosok manusia hutan bertubuh transparan. Matanya berkilau seperti batu giok. "Selamat datang, penjaga sungai," katanya. "Aku adalah Tandur, penjaga hutan pertama." Tandur menceritakan bahwa Kalimantan memiliki 5 penjaga alam utama. Pertama, Bagantar, sang buaya dan penjaga sungai. Kedua, Tandur, penjaga hutan dan pohon tua. Ketiga, Kepakara, roh penjaga tanah dan gunung. Keempat, Lais, sang burung raksasa penjaga langit. Kelima, dan satu yang tak pernah disebut namanya, Bayangan gelap, roh rusak akibat keserakahan manusia. Kau adalah pewaris Bagantar, Lina. Tapi dunia sedang tidak seimbang. Bayangan gelap mulai bangkit dari dasar rawa. Jika tidak dicegah, ia akan menelan sungai, hutan, dan langit. "Lalu, apa yang harus kulakukan?" tanya Lina. "Kau harus menyatukan para penjaga. Tapi, untuk itu, kau harus melewati ujian pertama, Mata Rimba." Tandur membimbing Lina masuk lebih dalam ke jantung hutan. Di sana, ada danau kecil yang disebut Mata Rimba. Dipercaya sebagai tempat roro alam menampakkan diri. Lina duduk di tepi danau, menutup mata. Ia tenggelam dalam keheningan. Lalu, satu persatu, suara alam masuk ke dalam pikirannya. Rintih akar yang dipotong, tangis langit yang disayat asap, jeritan tanah yang diinjak buldoser. Tiba-tiba, dari dalam air muncul bayangan hitam. Ia membentuk wajah manusia, namun bermata merah dan penuh amarah. "Kau, manusia, berani-beraninya kau campur tangan." Itulah bayangan gelap, roh dendam yang terbentuk dari semua kerusakan alam yang pernah terjadi. Ia mencoba menyeret Lina ke dalam danau. Tapi Lina memanggil nama Bagantar dalam hati. Cahaya biru menyelimuti tubuhnya. Tubuh bayangan gelap hancur sesaat. Tapi hanya sesaat. "Aku akan kembali." Dan saat itu tiba, tidak ada hutan, sungai, atau langit yang bisa menyelamatkanmu. "Lina selamat dari ujian Mata Rimba." Tandur mengangguk puas. "Kau telah memegang kekuatan air dan hutan. Kini waktunya kau mendaki ke gunung. Di sana, Kepakara menunggu." "Tapi, aku hanya anak desa. Apa aku bisa?" kata Lina, ragu. "Kau bukan lagi anak kecil. Kau adalah penjaga. Kau adalah suara alam yang terluka. Jika kau tidak melangkah, siapa lagi?" Lina menatap langit. Awan bergerak cepat ke arah timur. Angin dari utara mulai berubah arah. Tanda-tanda telah dimulai. Dan dengan satu langkah berat, Lina memulai perjalanannya ke gunung, mencari Kepakara, menyatukan para penjaga, dan menghadapi bayangan gelap yang gayam-dayam sedang menelan dunia. Lina kembali dari hutan dengan hati yang gelisah. Kakinya melangkah cepat melewati semak dan jalan setapak, menyusuri jalur yang biasa ia lewati sejak kecil. Tapi kali ini, udara terasa lebih berat. Aroma, asap, suara, gergaji, getaran aneh di tanah. Saat sampai di batas desa, jantung Lina berdegup kencang. Pohon-pohon di tepi desa sudah ditebang. Sungai mulai keruh. Dan ada alat berat berdiri di pinggir ladang. Beberapa orang asing berseragam dari perusahaan tambang terlihat bercakap dengan Pak Kepala Desa yang baru. "Lina," seru seseorang. Ternyata ibu berlari memeluknya erat. "Kemana saja kamu 3 hari ini? Kami khawatir. Tapi ada hal yang lebih penting, desa kita dijual." Lina duduk di ruang tamu rumahnya, mendengarkan ibu bercerita dengan nada panik. Sejak Lina pergi ke hutan, sekelompok orang dari luar kota datang membawa surat izin dan uang. Mereka mengaku memiliki hak untuk menggali mineral di bawah tanah desa. Mereka menjanjikan pekerjaan dan uang. Sebagian warga setuju, tergiur imbalan. Tapi tidak semuanya. Pak Parman, tetua desa,
berdiri menolak. Ia berkata, sungai dan hutan tidak boleh disentuh. Tapi, malam harinya, rumah Pak Parman terbakar. Ia menghilang tanpa jejak. Desa kini terbelah dua. Antara mereka yang ingin menjaga alam dan mereka yang haus uang. Lina mendengarkan semuanya dengan rahang mengeras. Bayangan gelap sudah mulai menyusup ke hati manusia. Bisik suara dalam dirinya. Malam itu, Lina pergi ke sungai. Tempat yang dulu jernih, kini kotor dan berlumpur. Di tepinya ada botol plastik, oli bekas, dan sisa-sisa bangunan. Ia duduk di bebatuan dan memanggil dalam hati. Bagantar, apakah kau masih di sana? Air sungai tiba-tiba tenang. Dari kejauhan, muncul arus berputar pelan. Lalu sosok Bagantar naik dari dalam air. Tapi kini tubuhnya terlihat lemah. Sisiknya suram. Matanya tidak bersinar cerah seperti dulu. Sungai ini sedang sekarat, Lina, katanya lirih. Aku tak bisa menjaga semuanya sendiri. Air mataku jatuh. Aku akan menyelamatkanmu. Aku janji. Bagantar mengangguk lemah. Bukan hanya aku. Kau harus menyelamatkan hati manusia juga sebelum semuanya terlambat. Esok paginya, Lina berdiri di tengah balai desa. Dengan suara tegas, ia bicara. Aku tahu kalian ingin hidup lebih baik, tapi menghancurkan sungai dan hutan bukan caranya. Aku sudah lihat masa depan yang hancur. Jika kita menyerah pada keserakahan, tak akan ada yang tersisa untuk anak-anak kita. Beberapa tertawa. Siapa kamu, anak kecil, mau menghalangi uang besar? Kata salah satu warga. Tapi yang lain mulai goyah. Karena Lina bicara bukan seperti anak kecil biasa. Ia bicara seperti alam yang berbicara melalui dirinya. Ibu berdiri di samping Lina, disusul beberapa pemuda desa yang dulu ikut menanam pohon. Gerakan dimulai. Sore itu, awan hitam berkumpul di langit. Hujan deras mulai turun. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar. Bukan petir, tapi getaran dari tanah. Bukit di atas desa mulai longsor karena pohon-pohon sudah ditebang perusahaan. Sungai meluap, tapi kali ini bukan karena amarah Bagantar, tapi karena luka bumi yang sudah terlalu dalam. Lina berlari ke tengah desa, meneriakkan peringatan. Semua ke tempat tinggi. Segera hujan turun seperti air mata langit. Dan Lina tahu, badai ini hanya permulaan. Ia belum bisa pergi ke gunung mencari kepakara sebelum ia menyelamatkan tanah kelahirannya. Hujan besar dan banjir menghantam desa malam itu. Tapi berkat peringatan Lina, tak ada satupun nyawa yang hilang. Sebagian rumah rusak, ladang tergenang. Tapi yang terpenting, manusia mulai sadar. Mereka melihat sendiri betapa pentingnya hutan dan sungai. Apa yang dulu dianggap hanya tanah biasa, ternyata adalah pelindung hidup mereka. Perusahaan tambang pun akhirnya mundur. Pemerintah mencabut izin. Desa kembali milik mereka yang menjaganya. Tahun-tahun berlalu. Lina kini berusia 18 tahun. Ia tumbuh menjadi perempuan muda yang bijaksana. Bukan hanya dikenal sebagai penjaga sungai, tapi juga sebagai tabib muda. Ia mempelajari tumbuhan hutan, belajar dari alam, dan bisa mengobati luka manusia maupun luka tanah. Orang-orang datang dari desa lain meminta bantuannya. Ia tidak pernah menolak. Ia mendirikan rumah ramuan di tepi sungai, tempat orang belajar dan berobat. Di sana, air dari sungai yang dijaga Bagantar mengalir jernih tanpa henti. Ayah Lina kini bekerja di hutan konservasi. Ibu membuka warung kecil yang laris. Karena banyak orang datang ke desa, mereka tidak lagi miskin, tapi lebih dari harta, mereka punya kedamaian. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi rasa malu. Yang dulu mengucilkan Lina, kini menghormatinya. Mereka menyadari gadis kecil yang dulu dianggap biasa, ternyata adalah harapan yang menyelamatkan desa. Kadang, di malam hari, Lina duduk di tepi sungai, menatap bintang.
ditemani suara jangkrik dan aliran air. Bagantar tak selalu muncul, tapi Lina tahu ia masih di sana, menjaga, dan selama manusia hidup selaras dengan alam, ia tak akan perlu muncul lagi. Karena sekarang sudah ada Lina, seorang gadis desa biasa yang hatinya luar biasa.